Tepat tengah hari, dua orang tamu berpakaian perlente masuk ke kantor The Javasche Bank, DJB, pada Sabtu, tanggal 22 November tahun 1902. Kedua tamu perlente itu disambut penuh hormat dan senyuman petugas bank yang terletak di seberang stasiun kereta api Beos, Batavia, sekarang Jakarta. Kedua tamu berwajah bangsa Eropa atau Belanda itu mengenakan rambut palsu dan jenggot palsu. Tetap petugas bank yang kini terletak di Jalan Pintu Besar Utara, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, itu menerimanya dengan penuh hormat. Tapi senyum semringah petugas seketika berubah. Wajahnya menjadi pucat ketika si tamu menodongkan pistol. Ternyata tamu itu bukan nasabah bank, melainkan perampok. Penuh kepercayaan diri dan tanpa ragu, kedua perampok menggasak tromol berisi uang 110.000 gulden. Aksi kedua perampok itu kepergok petugas bank lainnya bernama Reins, seorang opas. Kedua perampok langsung lari dan dikejar, tapi langkah Reins terhenti ketika tubuhnya terkena tembakan. Kedua perampok perlente itu berhasil kabur dengan membajak delman berpenumpang. Terjadi ketegangan dengan sais delman yang panik. Penumpangnya seorang perempuan Tionghoa ditembak. Delman yang dikuasai dua perampok kabur menuju Jembatan Merah. Di tempat itu, kedua perampok bertemu dengan kawannya orang pribumi. Lalu mereka langsung menuju kawasan Kramat dan Menteng. Di sana, kedua perampok menunggangi delman yang ditarik dua kuda untuk kabur ke arah Bogor. Di kawasan Ciluar, wilayah Kecamatan Bogor Utara, delman berhenti untuk istirahat. Tapi tak lama, delman yang ditumpangi kawanan perampok itu melarikan diri lagi ketika kontrolir polisi bernama Johan mengejarnya. Pengejaran terjadi hingga dini hari. Karena dua kuda kelelahan, delman berhenti di Kedung Halang sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salah seorang perampok loncat dari delman dan kabur, sedangkan satu perampok bisa ditangkap. Perampok yang ditangkap diinterogasi oleh Adolf Wilhelm Verbon Hine, Scout, seorang kepala polisi wilayah Tanah Abang, yang dikenal sebagai penembak mati si Pitung, jagoan legendaris Betawi. Identitas perampok itu adalah Herman Gentis. Di sakunya ditemukan uang 4.000 gulden dan ada uang tercecer di delman sebesar 8.750 gulden. Sementara itu, rekan perampok yang kabur diketahui bernama Cornelis Maurice Gentis. Dialah yang diketahui menodongkan pistol kepada petugas bank DJB. Cornelis kabur ke perkebunan kopi dan diketahui penjaga kebun. Dia kabur lagi ke arah kota Bogor. Namun, di gardu penjagaan, dia dicegat dan mengeluarkan tembakan. Akhirnya Camat Sukasari turun tangan mengerahkan warga untuk mengepung Cornelis. Terjadi perlawanan. Warga dengan tongkat bambu dan kayu berhasil memukul kepala Cornelis hingga luka parah. Akhirnya tubuh Cornelis yang terkulai ditangkap dan diserahkan kepada polisi. Kebakaran ini mengawali kehancuran proyek raksasa Gentisville dan ditengarai memicu Herman dan Cornelis melakukan perampokan berencana. Perampokan Herman dan Cornelis Gentis mengegerkan Hindia Belanda dan internasional. Beritanya sempat dimuat di koran Batavia's Nieuwsblad dan Surabaya's Handelsblad dengan judul The Diefstal bij de Javasche Bank, artinya perampokan di Bank Java. Juga diabadikan dalam Syair Java Bank Dirampok, yang ditulis Ferdinand Winger pada tahun 1902 sampai tahun 1903 dan diterbitkan oleh Kong Cheng Bie dan Co pada 1922. Selain itu, Ahmad Beramka pada 1909 menulis kisah perampokan terbesar dalam sejarah di Nusantara dengan aksara Jawi dengan judul Sair Tuan Gentis di Betawi. Margaret Van Til pun sempat menyinggung perampokan Gentis bersaudara ini di dalam bukunya Banditry in West Java tahun 1869 sampai tahun 1942 pada 2011. Perampokan itu sudah direncanakan. Mereka ternyata bukan orang sembarangan. Para pelaku adalah pengusaha kakak adik Gentis, yang belum lama tiba di Hindia Belanda. Awalnya Cornelis bekerja di perusahaan kakaknya, Herman, di kawasan Menteng. Kemudian dia bekerja di 4 perusahaan selama 2 tahun sebelum menetap di Palabuhan Ratu, Sukabumi. Kakaknya, Herman, juga memiliki penggilingan padi di Cisaat. Kedua kakak adik ini banyak memiliki perusahaan. Salah satunya adalah firma Gentis & Co. Perusahaan itu menerima deposito nasabah dengan iming-iming bunga besar.
Salah satu proyek ambisius yang dikerjakan perusahaan itu pada 1900 adalah membangun kota resor internasional di Palabuhan Ratu dengan nama Gentisville. Palabuhan Ratu ditetapkan sebagai kota pantai melalui Staatsblad nomor 33 tahun 1862. Konon, keluarga Gentis juga berencana membangun kota serupa bernama Gentisland di Cape Town, Afrika Selatan, dan Greenland. Rencananya proyek Gentisville akan terintegrasi dengan wisata Ciletuh, Cikepuh, dan pemandian air panas di Cisolok. Proyek itu didanai para investor. Salah satunya adalah Rae Hout. Dia adalah seorang tokoh kereta api, mantan perwira Angkatan Laut, sekaligus Direktur Winkorpsbay Eksplorasi Matsecapich di Palabuhan Ratu. Hout berhasil menarik minat Kepala Pelayaran Koninklijk Paket Vat Matsecapich (KPM), perusahaan pengiriman paket kerajaan, berkunjung ke Gentisville. Bahkan Wakil Presiden Dewan Hindia Mr. T.H. Mester, Menteri Pendidikan Agama dan Industri J.H. Abendanon, Staf Umum KNIL Letkol Jeb Grevers, Staf Angkatan Laut W.C.J. Smith, Kepala Agen KPM E.G. Taylor datang membawa istri-istri mereka meninjau proyek tersebut. Rumah-rumah dibangun memenuhi bukit berupa villa berlantai 1 dan 2. Interiornya cukup mahal. Ruang biliar dan ruang hiburan lainnya dibangun sebagai fasilitas bagi penyewa dan pembeli villa. Tapi Agustus tahun 1902, Gentisville terbakar hebat tanpa sebab yang diketahui. Proyek itu tinggal menyisakan puing-puing saja. Inilah awal kehancuran proyek ambisius Gentis bersaudara. Kebakaran ini mengawali kehancuran proyek raksasa Gentisville dan ditengarai memicu Herman dan Cornelis melakukan perampokan berencana. Tak hanya itu, dalam laporan keuangan firma Gentis & Co., terendus bahwa Herman dan Cornelis melakukan manajemen keuangan tidak baik dengan banyak menghabiskan uangnya untuk wanita serta keperluan tidak jelas. Sebelum kejadian perampokan si adik, Cornelis tengah dirawat di Rumah Sakit Cikini, Jakarta. Herman memberitahu bahwa perusahaan sudah bangkrut dan mengajaknya merampok Javasche Bank. Beberapa hari sebelum melancarkan aksinya, Herman membeli 2 buah pistol. 1 pistol diserahkan kepada Cornelis. Menurut skenario 2 bersaudara itu, andai perampokan berjalan mulus, mereka akan kabur sampai Cibadak dengan mobil menuju Palabuhan Ratu. Lalu keduanya akan kabur ke luar negeri dengan menumpang kapal uap. Kenyataannya, perampokan itu gagal total seiring dengan hancurnya mimpi Herman dan Cornelis untuk membangun kota resort Gentisville. Alih-alih menjadi kaya raya, keduanya malah masuk bui dengan hukuman masing-masing 15 dan 10 tahun penjara sesuai keputusan pengadilan Radvan Justiti di Batavia.